dalam jangka yang panjang gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang. Bentar ya. Nah, tujuan organisasi yang dalam waktu yang panjang itu ya harus didukung dengan proses bisnis supply chain yang memadai ya. Salah satunya tadi harus punya desain sehingga nanti ketika beroperasi gitu bisa bersaing dengan kompetitornya. Ya. Anda bisa tadi lihat ya, kalau misalnya kita saya balik lagi slide-nya ke yang tadi ya. Nah ini misalnya ya, si 3 manufaktur itu saling bersaing gitu dengan memiliki konsep bisnis supply chain masing-masing ya, dan si 4 supplier ini juga melayani ketiga manufaktur itu ya. Ini yang dimaksud dengan bagaimana proses bisnis misalnya yang manufaktur satu ini ya, itu bisa bertahan memiliki daya saing yang mampu atau lebih misal dari 2 kompetitornya ini ya, dari sini. Ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian ya kalau di dalam buku Nyaman Pujawan saya ulangi lagi bahwa karena memang memiliki strategi atau tujuan dan memiliki daya saing yang tinggi ya dalam jangka waktu yang panjang, harapannya pada saat berproses atau beroperasi gitu. Nah, dengan demikian ada beberapa kriteria atau parameter yang bisa dilihat gitu ya atau dinilai ya. Bagaimana proses bisnis supply chain itu memiliki performance yang baik gitu ya. Nah, ini salah satunya ya. Beroperasi secara efisien, terus kemudian menciptakan kualitas ya, cepat dan fleksibel. Nah, ini inovatif. Inovatif itu yang dikaitkan dengan tadi ya. Dikaitkan dengan value chain atau rantai nilai gitu. Ini. Jadi ada berapa? Ada 6 ya. Beroperasi efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, serta inovatif. Ya, inovatif ini bagian dari value chain-nya sebetulnya. Itu kenapa bahwa yang namanya logistik, terus kemudian supply chain dan value chain itu menjadi satu kesatuan yang walaupun secara tadi saya sampaikan secara tujuan, secara konsep punya masing-masing ibaratnya areanya masing-masing gitu ya. Tapi ketiga proses itu ya harus diintegrasikan dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan supply chain yang kompetitif. Oke. Nah, di samping yang tadi ya, di samping yang tadi juga tentunya si supply chain itu juga harus juga bisa memaintain gitu ya, harus juga bisa memaintain selain proses bisnisnya juga kolaborasi dan integrasi organisasi dengan di antar bagian atau di antara entitasnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kebetulan dengan customer berarti kita bicara tentang customer relationship management gitu ya. Terus kemudian juga misalnya dengan supplier ya supplier relationship management seperti itu ya. Terus kemudian kaitannya dengan karena kita memang membangun jaringan supply chain itu objektifnya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan gitu ya. Gitu sehingga maka selain di-maintain secara memiliki relationship yang tinggi gitu dengan customer juga memiliki ya tadi tingkat pelayanan yang sesuai yang diharapkan oleh konsumen ya.
Nah, di samping itu juga ketika kita bicara tentang bicara tentang konsep supply chain, ya tidak terlepas juga dengan demand management. Artinya bahwa proses bisnis supply chain itu tidak akan terjadi atau tidak akan ada ketika tidak ada demand, gitu ya, tidak ada permintaan. Otomatis semua proses logistik di dalamnya, semua proses supply chain yang terjadi, bahkan sampai ke level value chain ya, sampai ke level value chain sekalipun, itu akan ada kalau ada demand, gitu ya. Kalau tidak ada demand ya tidak akan terjadi semuanya. Gitu. Nah, nanti kita akan di beberapa pertemuan selanjutnya kita akan bicara konsep demand management seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya Anda Anda pernah dengar konsep sales and operation review, nah itu salah satu bicara tentang demand management seperti itu. Ya. Nah, hanya memang secara simpel bahwa yang namanya demand management itu bisa didapat atau bisa didapatkan gitu ya datanya lah, atau kalau kita ingin bicara yang real time ya akan lebih bagus sebetulnya. Tapi kan terkadang juga data real time itu juga tidak selalu tersedia, gitu ya. Walaupun mungkin untuk saat ini sepertinya data real time itu tidak menjadi kendala, gitu ya. Beda dengan era tahun 90-an gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat kan di beberapa bagian misalnya yang di minimarket gitu ya. Di minimarket saja sebetulnya ketika kita ingin tahu atau ingin dapat data yang real time gitu, misalnya mengenai penjualan satu produk gitu, itu sebenarnya bisa didapatkan. Gitu. Oleh karena itu biasanya demand management atau demand yang akurat itu didapat dari yang tadi yang real time itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau dapat yang real time biasanya diistilahkan dengan tempatnya ya, atau misalnya betul-betul yang real time itu ya istilahnya di point of sales ya. Jadi kalau misalnya yang pernah point of sale itu apa? Itu kalau di bahasa sederhananya apa ya? Yang realnya lah, yang realnya seperti apa gitu point of sale itu. Ada yang tahu?